Bapak nggak punya basic kambing, nggak punya ilmu perkambingan, Ya, tapi kok semangat sekali. ya, karena Rasulullah Masya Allah. panutan saya beliau. Dan kita akan tahu ini kambing yang paling besar menjadi penguasa di sini, di kandang ini. Ini cempe lahiran sini semua ini. Wih, ke depan kayaknya semakin diperluas ya. Iya, insya Allah. Bisa sampai punya 1000. Pak Didi. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, malam warahmatullahi spesial wabarakatuh. di hari Jumat, dan kami sedang ada di sebuah perkampungan di Malang, dan ini ternyata adalah tempat peternakan kambing, dan kambingnya juga kambing tidak umum. Nanti akan kita jelaskan semuanya bersama narasumber, pemiliknya langsung, Pak Dedi dari Bekasi, dari Ya, Jakarta. sekarang sudah di Malang. Oh, sudah di Malang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak Dedi? wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Nah, Pak Dedi minta tolong dijelaskan singkat, ini peternakan apa, kambing apa? Ya, baik. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan Allah, dititipin amanah lagi dalam bentuk kambing, karena yang lain kan tetap ada ya. Jadi awalnya memang tidak terbayang bahwa saya akan memelihara kambing, Ya. karena basic saya adalah orang teknik. Ya, dimulai dari tahun lalu itu saya beli kambing untuk kurban. Kemudian dari penjualnya menawarkan cempe. Cempe itu anaknya kambing. Anaknya kambing, Ya. ya. Jadi anaknya kambing. Padahal saat itu belum punya kandang dan memang tidak punya tanah. Ya. Nah, ya, jadi ya wis bismillah, kita lihat aja. Qadarullah, deal, artinya si kambing yang ditawarkan saya beli. Tentunya atas izin Allah lah, karena itu bukan uang saya kan. Deal, habis itu saya pusing. Ini dipelihara di mana ya? Kandang belum ada dan sebagainya, dan pengetahuan apapun itu belum tahu. Ya, akhirnya dengan minta izin sama yang punya, titip dulu ya Pak, ya, Titip untuk dulu. beberapa minggu lah. Tentunya kita harus ganti pakan kambing tersebut. Ya. Dari situ saya mulai berpikir, wah, ini melihara kambing ini pasti ada biaya kan. Ya. Misalnya ada seseorang yang mencarikan rumput dan sebagainya. Keuntungannya juga nggak jelas. Ya. Ya, artinya memang saya nggak membayangkan hal-hal seperti itu dulu. Jadi membayangkan gimana itu memelihara. Tanya temen, ini ngitung ngitung biaya kambing untuk ganti tenaganya atau keringatnya itu gimana ya? Teman saya menyampaikan, ya hitungannya per ekor. Ya. Pak tanya, bapak punya berapa? 3, diketawain ya. Ya. Hitungnya Temannya di Jakarta? Iya, di Bekasi. Ya. Teman saya artinya ngomong gini, Pak, kita anggap 100 ekor, jadi perharinya 1 ekor biayanya Rp300. Itu kalikan 100 berarti kan 30.000. Ya. 30.000 kali 30 hari berarti 900.000. Nah, itu bisa untuk menggantikan keringatnya yang cari pakan untuk ngasih pakan kambing. Tapi ya kembali ke tujuannya apa Pak? Pelihara kambing. Nggak ngerti saya. Loh, Bapak beli kambing nggak ngerti tujuannya, nggak ngerti apanya, kandang nggak punya. Ya udah Pak, Bapak mau belajar enggak? Ya wes, saya mau belajar. Akhirnya saya disarankan teman saya yang di Bekasi menghubungi Dr. Wahyudi. Beliau adalah dosen dari UMM. Kebetulan Bapak di Malang. Ya, memang saya di Malang. Beliau seorang dosen peternakan di UMM. Qadarullah, saya diizinkan untuk berkunjung dan belajar. Dari situ baru saya melihat sendiri bahwa kambing itu begitu banyak variasinya. Beliau punya kambing? Punya kambing. Ada kambing bor, ada kambing sanen, sapera, ada domba awasi, texel gitu kan, merino, seperti itu. Di situ tertarik, akhirnya saya sering bertanya, dan dari situ mulai pelan-pelan membayangkan kambing perah. Tapi beliau pesan kambing perah ini paling susah memeliharanya dibanding dengan bedding ataupun dengan penggemukan. Iya. Ya, di sela-sela obrolan beliau juga sampaikan bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa
kambing itu banyak barokahnya. Ya. Ya saya penasaran, tanya-tanya teman-teman dan Ustadz juga, memang betul banyak berkahnya. Karena dari sejak sedulu itu para nabi memelihara kambing. Semua para nabi. Ya, termasuk Rasulullah. Nah, karena Rasulullah mau tidak mau saya harus mengikuti beliau walaupun yang paling kecil. Ya udah bismillah. Ya udah. Dari situ saya mulai belajar, training. Kandang belum jadi, sambil training ke Jogja kemana nanya-nanya, tapi sambil beli kambing, beli online karena belum punya kenalan kan, belum tahu. Ya dari situ dapat dari beberapa sumber lah, macam-macam. Ya akhirnya seperti ini kondisinya. Ya, dari bulan September mulai beli kambing, mulai pada datang, mulai bisa menghasilkan susu itu November pelan-pelan. Sebentar. Bapak tidak punya basic kambing, tidak punya ilmu perkambingan. Ya. Tapi kok semangat sekali. Ya, karena Rasulullah. Masya Allah. Panutan saya beliau. Minimal di kambing lah saya bisa, karena dalam urusan agama saya sangat jauh. Sudah berapa bulan? Ya 10 bulan lah, 10 bulan jalan ya. Lancar. Ya, alhamdulillah anaknya nambah, susunya nambah. Oh. Ya. Jadi ini yang diambil susunya, bukan dagingnya ya? Susunya. Oke, berarti susu kambing etawa istilahnya. Kalau saya di sini kambingnya Sanen. Sanen. Ya, Sanen itu kambing pegunungan dari daerah Swiss kalau tidak salah ya, lembah Swiss disebut Sanen, dan itu adalah salah satu jenis kambing perah. Namun di sini tidak semuanya Sanen, saya paling banyak Sapera. Karena biayanya. Sapera apa lagi? Sapera itu persilangan antara Sanen dan peranakan etawa ataupun dengan Jawa Randu. Oh. Ya, kita ngejar susunya karena kalau kita beli Sanen semua mahal. Kita beli asli Sanen Yang mahal. daerah Jawa Barat itu terkenal apa namanya? Kambing apa itu? Domba Garut. Domba Garut. Ya. Beda lagi ya? Beda, domba Garut itu ada yang buat kontes, ada yang buat aduan. Bukan susu perah, bukan. Bukan, sebenarnya kambing dan domba itu semua menghasilkan susu. Ya. Cuma periode memerahnya itu kalau kambing perah lebih lama. Oke. Domba perah pun lebih lama. Baik. Sambil kita gali ilmunya, ini masyarakat mungkin tidak begitu banyak tahu tentang ada sebuah ilmu baru ya, ilmu baru di bidang kambing, dan ini seru sepertinya. Sambil minta tolong kita diajak jalan-jalan Pak Dedi. Ya, monggo. Seperti mana itu kambing Sanen, Ya, kambing Sapera bagaimana? monggo. Baik, seringkali kita belajar, tapi hanya kita yang tahu. Namun alhamdulillah dengan adanya dokumentasi ya, teknologi sekarang ini memudahkan orang untuk berbagi. Jadi bukan hanya saya yang tahu, tapi masyarakat, pemirsa semua bisa tahu sekarang bagaimana proses dari berternak kambing. Dan kita akan tahu ini kambing yang paling besar menjadi penguasa di sini, di kandang ini. Ini kepala gengnya. Wah, masya Allah. Tanduknya paling besar ini. Nah ini. Ini jantannya, Ini penguasa ini. penguasa Ini kambing Sanen. Sanen. Ya, kambing Sanen dia punya jenggotnya. Itu juga bagus. Ini biasanya kambing seperti ini yang diceritakan di dongeng-dongeng ya. Dan ada yang di animasi-animasi itu. Iya, betul. Yang di belakangnya ada kereta biasanya. Nah ini sangat panjang. Oke. Yang ini juga. Ini genetiknya hampir sama. Hampir sama, cuma ini lebih muda. Ini udah tua nih, 3 tahun lebih. Usianya. Ya, kalau ini masih 20 bulan. Mau 2 tahun sih sepertinya. Ini jantan atau betina yang gede tadi? Ini jantan. Jantan. Ya. Yang itu Jantan juga. jantan juga. Jantan muda. Kalau bahasanya putra pangeran ini. Penerusnya mungkin nanti. Loh, ini kambing biasa, kok dikumpulkan sama kambing biasa? Ya, saya ingin mencetak namanya Sapera F1. Jadi dikawinkan dengan yang Jawa Randu, nanti kan keluar bisa ada keturunan F1 Sapera. Ini Jawa Randu ya? Ya, ini Jawa Randu. Lokalan ini. Ya, lokal. Ini biasanya kalau sudah mati kambingnya itu dipakai aksesoris ya, Tanduknya. tanduknya. Iya, bisa seperti itu, tapi harus dibersihkan dan diawetkan supaya tidak bau.
Oh iya, tanduk juga bau ya. Iya kan, nanti di bawahnya masih ada darahnya. Kalau yang paling atas sudah nggak ada darahnya. Ini memang betul-betul kambing Eropa. Nggak ada di Indonesia kambing seperti ini, nggak ada. Iya, betul. Bapak belinya di mana? Saya beli peternak lokal. Ini ada beli dari apa? Jogja, Wonosobo, Bandung, Magelang, mana lagi ya? Mungkin dulu impor ya, tak terus Iya. dianak-pinakkan ya. Betul. Kan yang apa ya namanya, yang meranak apa ya? Budaya Yang Budidaya ini sebenarnya punya pemerintah di Baturaden. Bandung Barat. Baturaden. Baturaden itu Jawa Tengah. Iya. Dekat sama ini, sama Banyumas ya, Iya, betul. Purwokerto. Oh, Pak Dedi, ini kambing apa ini? Itu jenis bor. Bor itu jenis kambing pedaging. Aslinya itu kalau tidak salah dari Afrika, kalau tidak salah Afrika. ya. Jadi sepertinya kambingnya gede ya. Tapi lebih unggul Sanen sama Sapera ya. Beda anu apa ya? Beda anu fungsinya. Ini untuk pedaging. daging. Jadi kalau jadi pedaging ini karkasnya bagus. Tapi susunya juga bisa diambil. Dia sadar kamera tuh. Kenapa? Sadar kamera dia. Oh iya. Iya. Ada kamera acting. Acting ya. Oke. Ya, ini adalah Konsentrat. Ya, makanan dari kambing ini. buat untuk kambing. Ini dicampur dengan banyak formula ya. Iya, Bahan-bahan makanan. Saya semacam familiar ya dengan baunya ya. Biskuit biasanya kelinci itu juga Pak. Ini harum. harum. Ada kopranya. Ada kopranya. Kopra, jagung, Gurih ini ya. Jadi fungsinya kopra sama jagung itu kacang hijau. supaya Kalau jagung untuk energi dan protein. kalau Ya. kopra Kopra apa ya? Lupa, apa ya saya? kalau kambing makan plastik yang diceritakan Nggak tadi boleh. di film-film itu. Iya, tapi ini plastiknya memang suka digigitin, makanya harus. Di daerah mana ada yang makan? Ada. Sampah-sampah kan dimakan Sama semua. sampai Di daerah mana? daerah Pasuruan bareng ada. Kalau nggak sama-sama ada dimakan. nggak ada makanan sama sekali. Karena nggak ada pakan mungkin. Jadi apa aja dimakan. Oke. Ini yang perah ini. Jadi udah saya pisahkan yang perah di sini. Nah, ini kambing perah. Ini jenis senduro. Senduro. Ya, ini lokal Oh, senduro. dari Malang Selatan. Ini Lumajang ya. Lumajang. Ya, Lumajang. Yang mana Senduro? Yang sebelah kanan. Oh, ini tanduknya beda. Ini apa ini? Nah, ini Sapera. Oh, ini Sapera. Ini Sapera. Sapera, Sanen udah di Silangan. Ini juga Sapera. Senduro itu nama daerah di Lumajang sana. Lumajang, Betul. Jawa Timur. Itu anaknya lahir satu. Ini bahaya nih kalau dia tidak mengukur tentang ruangan. Ini tanduknya bisa kecentok dan berdarah. Iya, betul. Sering. Enggak, ya, Pak. Udah ini pas ini ukurannya 22 sampai 25. Enggak, maksudnya yang tidak bisa mengestimasi kambingnya, Pak. Iya, ini udah dibuat ini 22-an. Iya, oke. Ini anaknya. Ini Sapera semua ini. Nah, itu. Jadi mirip kambing gunung yang selama ini kita lihat di TV-TV itu. Ya, betul. Sapera ini perpaduan antara Sanen Sanen dan bisa juga dengan Jawa Randu, bisa juga dengan peranakan Etawa. ya. Kalau ini lokal kayaknya. Ini lokal. Ini lokal. Ini buat perah. Ini saya beli pas waktu masih doroan, tapi besar dia. Kemarin kurban Harganya yang nggak begitu lama ya. Kalau yang Ya, nggak begitu lama. Kemarin kurban tidak sempat dijual-jual ya, Pak ya? Saya jualnya yang PE, daging ya. yang khusus daging. Oh, ada Yang dijual. ada lokal-lokalan itu saya ada. Ini semua Sapera ini. Ini Jawa Randu. Oh, ini Sapera. Ini Sapera. Sapera semua. Oh, yang lokal itu yang kiranya bisa dibuat perah itu apa aja kan nggak semuanya ya? Semua bisa diambil susunya sebetulnya. Jadi semua kambing bisa diambil susunya, cuma banyak sedikitnya yang dikeluar itu kan tergantung jenisnya. Kalau kambing perah, karena dia jenisnya kambing perah, maka susunya banyak. Lebih banyak. cenderung Persis lebih kambing gunung. Gaya-gayanya.
Iya. Dan ini memang kambing gunung ya? Aslinya di Sanen itu kan kambing gunung di Swiss sana. Ini sebenarnya sudah lama di Indonesia. Berarti ini kambing gunung ini mereka melompat-lompat di atas gunung. Iya. Mereka memanjat sampai ketinggian. Iya, Oh, betul. luar biasa staminanya. Ini sapera juga. Tapi aku takut kalau tanduknya besar. Iya, kelihatan garang ya. Nah, ini susunya, kualitas susu antara sapera dan Sanen berbeda atau sama? Sama, iya tergantung pakan. Oh, tergantung Iya, pakan ya. tergantung pakan. Rasanya Berarti itu dengan kambing lokal juga sama aslinya. kalau kita kasih pakan yang sama, insya Allah sama. Terus apa kelebihannya? Kalau melihara kambing yang luar negeri itu? Ini yang pasti kalau namanya juga namanya juga kambing perah, pasti dia khusus untuk perah. Oh, Ya, kalau kambing yang lokal ini kan tidak khusus perah. Iya. Durasinya selama merah lebih pendek dibanding yang ini. Itu. Cuma Isinya juga lebih sedikit. kenapa? Isinya juga lebih sedikit. Isinya kebanyakan lebih sedikit, cuma tidak menutup kemungkinan lokal juga banyak. Jawa Rando lebih banyak juga ada. Ini Pak, oke. ini cempe lahiran sini semua ini. Bapak total punya kambing berapa? 115-an. 15. Wih, ke depan kayaknya semakin diperluas ya. Ya, insya Allah. Bisa sampai punya 1000. Pak Didi. Amin. Amin. Ini anakan semua, kalau ini yang sanennya ini. Nah, ini kambing Sanen. Ya. Tidak umum ini kambingnya. Nah, ini Sanen Bisa ini. kita lihat ya. Dia punya rambut di bagian Telinganya. kepala dan punya janggut. Jadi Ya. punya jenggot maksudnya. Nah, jadi Bisa ke atas. Naik aja nggak apa? naik aja Mas Asko. Dengan sambil ngomong nggak apa-apa. Nah, kambing Sanen. Ini yang satu ini anaknya. Tina. Betina ya? Ya, yang sana, yang kanan itu. Ada jambulnya. Iya, ini yang ini. Kayak Pegasus loh, Pak. Ya. Ini apa jantan. Yang Pegasus yang jantan. Iya, betul. Tapi apa namanya? Dua-duanya sebenarnya punya jenggot kalau udah besar. Oh, betinanya masih kecil berarti itu ya? Iya, masih dorowan dia. Masih tumbuh. Oh, ini dijodohkan ini. Ya, dijodohkan. Oh, ini Kita jadi pengulunya. lagi taruh ini. Ya. Sudah nikah ini. Nah, ini per satu kambing itu bisa menghasilkan berapa liter susu? Oh, di sini ada yang 1 liter, ada yang 3 liter, ada yang 700 mili. Satu kambing itu. Iya. Kalau dihitung-hitung, Pak Dedi, itu lancar Pak Dedi ya? Artinya tidak sampai merugikan ya? Saya Ya, khawatir biaya kosnya lebih kalau tinggi. saat ini ya karena jumlah populasinya lebih banyak Ya. daripada yang di perah, ya masih belum Istilahnya sekarang masih merintis ya? masih merintis. Merintis. Ya, kalau merintis kan itu perlu perjuangan. Oke. Iya. Perih-perih dulu Tapi lah. Pak Dedi merasa senang? Alhamdulillah tidak ada yang bisa dilukiskan. Oh, Iya. jadi Senang itu. ya. Dan saya tadi mendengar beliau sejak mendengar hadis itu, membaca hadis itu, hadis tentang kambing yang berkah itu ya, peternak kambing yang berkah. Beliau langsung gaspol tanpa rem katanya. Gaspol. Ya, bahkan gasnya itu RPM-nya sudah RPM tinggi betul. RPM tinggi. Oke. Betul. Itu yang ngambil produksi susu ini siapa aja? Ada perorangan, ada pengepul juga ada juga produsen masker juga ada. Berapa per liter itu boleh disebutkan? Kalau kita jual ke masyarakat umum 30.000 30.000 per liter. per liter. Ya. Kalau kepada pabrik beda lagi. Pabrik beda lagi kan itu apa namanya belinya Harganya banyak, kemudian ya kita berbagi sama pengepul lah. Kalau yang masker tadi itu untuk kosmetik berarti ya? Kosmetik, Kosmetik. Dia Iya. produsen Kosmetik. masker ini untuk ya khusus gitu ada di Surabaya. Masya Allah. Saya belum pengen nyoba, tapi kata yang bikin kalau yang jerawatan biasanya ada detox. Nanti keluar dulu habis itu bersih. Jadi otomatis dipakai atau ada? Iya, maskernya di ini di Itu langsung, nggak iya. ada formula apa? Nggak ada. Dia Habis ini langsung dicoba, nggak bisa di. Ngurus kosmetik itu jauh lebih sulit karena perizinannya juga rumit. betul. Iya, nggak main-main. Nggak main-main. Ya. Nah, ini peranakan ya semua. Semuanya ya. Ini lahir di sini cempenya. Lahir di sini. Ya.
Oh, berarti lahir banyak ini. Banyak, makanya kandangnya awalnya cuma 2 itu. Terus karena sudah banyak nggak bisa muat, akhirnya bikin ini dulu, kemudian ini. Terus saya pisahkan ini khusus untuk perah. Ini nanti khusus untuk bunting, yang bunting. Oh, bunting. Oh. Nah, nanti yang di sana khusus untuk kawinkan. Awalnya Pak Dedi dari punya 3 kambing tadi, beli lagi 2, beli lagi 2. Wah, kalau itu belinya banyak itu bisa beli 5. Jadi apa ya, berurutan belinya. Beli ke sini, beli ke sini, beli sini ke sini. Akhirnya Nambah-nambah terus. Iya, nambah-nambah terus. Kandangnya juga ribut bikin kandang Iya, lagi. betul. Kandang lagi. Karena kan waktu bikin kandang ini kan sekitar berapa ya? Populasinya bisa 30, itu bisa 40. Jadi kan harus 70 sekitarnya. Ternyata memang penuh pada saat itu penuh. Akhirnya melebar ke sini. Ditambah lagi ke sini. Tapi sekarang di sana udah mulai kosong karena kan udah di koloni. Koloni itu dicampur kawinnya ya. Ini pertanyaan yang sangat umum, yang sering kali ditanyakan oleh banyak orang. Iya. Bau tidak? Ah, apanya nih? Baunya. Baunya. Sekarang bau enggak kandangnya? Tidak bau. Karena pastinya kalau bikin kandang, apapun kandang, Iya. masyarakat pasti akan protes kan? Iya. Ini kandang kambing, jangan-jangan nanti bau kan gitu. Iya. Gimana? Ya sebelum bikin kandang, Iya. sebelum saya itu paralel, Ya. mencari ilmunya, Ya. mencari kandangnya, Ya. terus mencari bibitnya. Ya. Jadi bareng begitu loh. Nah, sambil nyari-nyari. Nah, pada saat sebelum bikin kandang saya keliling silaturahmi ke peternak-peternak. Oh, model ini ada, model ini. Akhirnya saya kombinasi ketemu begini. Dan kebanyakan peternak yang saya kunjungi juga tidak bau. Dan masyarakat tidak protes waktu bikin. Pertama kali ya ada rasa khawatir ya, tapi setelah sudah jadi tetangga pada datang dengan anak-anak main sini, alhamdulillah responnya lihat-lihat baik. kambing. Edukasi. Pertama kali buka itu sebulan apa 2 bulan anak-anak TK pada kesini. Oh, Monggo, saya welcome aja. lama-lama Bapak buka TK juga ini. Iya. Iya, ini anak-anak TK kesini. Anak-anak TK kesini. Anak kecil. Seneng. Iya, lama-lama buka TK juga ini pikiran ini. Ya mungkin jadi edufam ya. Nanti Edufam. lama-lama Pak Dedi akan baca hadis balighu anni walau ayat itu. Wah, ini. Sampaikan kebaikan walau satu ayat. Wah. Wah, ini bikin sekolah. Gaspol ini. Gaspol ya, bikin. ada bagiannya. Iya. Iya, mungkin kalau saya chemistry-nya ke sini mungkin. Ada rasa seneng. Kenapa ya? Ya melihat binatang itu kayak gimana itu. Iya. Dimarahin ya diem aja. Ya kadang-kadang tak marahin juga kan, cuma diem aja. Oh ya, kemarin waktu kaki apa? Waktu penyakit. Waktu penyakit Koko ya? Iya, PMK. PMK. Ya seperti ini kondisinya. Saya tidak tahu kalau kambing itu kan beda kata Beda dengan sapi. Beda dengan sapi ya mungkin ada, cuma saya nggak tahu. Susu normal, pertumbuhan normal, apa namanya? Enggak ada makan- penyakit di sini berarti. Ya mungkin ada, kembung ada, pilek ada. Oh, tapi PMK enggak ada kemarin. Ya, mungkin ada, cuma saya nggak tahu itu Cuma PMK sampai, tuh. sampai parah gitu ya mungkin. Iya kalau yang parah kan biasanya di sapi ya, Oh iya. di sapi. Kalau di kambing enggak. Ya, Pak Dedi minta tolong kita ditunjukkan seperti apa susunya. Oh silakan, udah saya siapkan. Baru perah tadi jam 4 jam 5 langsung saya rebus. Lah ini merah susunya tiap jam berapa? Kalau merah jam pagi jam 8. Ya. Terus Karena proses itu enggak apa? kayak filterisasi atau apa gitu. Ada kalau habis perah kan diperah gini kan. Kemudian masukin ke milk can itu pakai filter. Oh, jadi enggak langsung di Enggak, difilter, disaring, masuk ke dalam sini juga filter lagi. Nanti mau direbus sudah selesai difilter. Monggo, silakan dicicipin. Ini adalah susunya. testimoni. Kita akan review susunya. Susu kambing Sanen. Ini. Masya Allah Sanen. Nah, ini Ini tanpa gula ini. Tanpa gula. tanpa gula. Murni ini. Mantap ini. Murni susu kambing. Dan khasiatnya Hafal. apa ini Pak Dedi? Hafal. Banyak dari Mati sapi. ini. Khasiatnya Khasiatnya dari sapi. ada yang buat asma bisa, Untuk penyakit asma. batuk, banyak sih ya, ada kolesterol bisa, Ya. pencernaan bisa, capek-capek juga bisa, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan review. Kita akan review bagaimana rasanya dari susu kambing Sanen ini. Masih hangat dan baru meras tadi
pukul 4 sore. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Mantap. Mantap. Lebih gurih daripada susu sapi. Ini rasanya gurih. Alhamdulillah. Tanpa gula, tapi sudah rasanya ada manisnya. Nah ini kambing ini, asalnya kan ini buat kambing ya, tapi kok diminum manusia? Apa karena memang berlebih ya produksinya? Bukan, kan sapi juga itu sebenarnya buat sapi. Oh, iya. Tapi kan diambil buat manusia kan? Sama kayak telur itu loh. Iya, telur. Untuk buat ternak. Enak, masya Allah, seger. Belum tahu rasanya kan? Oh, iya. Habis ini jatahnya banyak. Oh, Ini, monggo Mas Kiki. Ayo Mas, silakan. Mas, ayo Mas. Bila ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nova. Mau coba? Enak. Ayo, sayang. Susu kambing. Ayo. Udah pernah rasa. Anak saya sama susu nggak serba suka. Nah, tambah lagi. Eman loh. Berapa jatahnya ini? Saya pulang segar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nikmat. Mantap. Pak Dedi, masalah modal gimana? Untuk orang yang nggak punya modal, nggak bisa ternak kambing dong. Nah itu makanya jangan pakai sanen. Sanen itu kan untuk bibit utama. Iya. Makanya di saya itu kambingnya sapera banyak. Oh, Jadi lebih kosnya bukan murah sih, tetap mahal. Cuma lebih ekonomis lah dibanding sanen yang murni. Terus saya ada Jawa Randu. Jawa Randu pun ada. Saya lihat ada yang apa? Ambingnya besar. Ambing itu di atasnya puting itu yang bulat itu namanya ambing. Itu ada yang besar dan ada yang kecil. Gitu. Tapi kalau sanen rata-rata bulat gitu. besar ya. Besar. Dan produksi susunya lebih banyak. Ya rata-rata. Sapera masih Sapera ya. Sapera sama Sanen lebih banyak mana produksi? Bisa kadang sanennya, kadang saperanya, Oke. tergantung sih. Tapi di saya ini rata-rata sih sama. Iya. Mungkin buat peternak yang sudah lama, yang sudah punya ribuan, nah itu sudah tahu seperti apanya. Pak Dedi, kenapa kok rem gas tanpa tidak bisa rem blong sudah? Ya, jadi apa namanya, rem blong sudah tidak ada remnya, ini gas terus. Kenapa? Karena merasa dimudahkan oleh Allah atau bagaimana? Iya, saya yakin Allah akan memudahkan sesuatu yang kebaikan itu. Dan karena saya niat awalnya memang kalau bicara bisnis saya tidak tahu mau jual kemana awalnya. Oh, Ya, yang penting kan Rasul melihara kambing perah, nabi-nabi melihara kambing perah, ya sudah kita mencari barokahnya. oke. Ya, dan ya setelah apa namanya sudah ada perahannya ya pembeli datang ada. Oh, Ada yang datang. Ya. Pak Dedi, untuk kemarin nyari pembeli itu tiba-tiba datang sendiri mereka atau? Ya biasanya ada yang dari mulut ke mulut ya. Mulut. Biasanya ada yang pengepul, ada yang datang, kemudian ada apa kawan yang memang dia jual juga berambil gitu. Orang-orang sekitar juga beli. Oke. Orang sekitar juga beli. Dia pada beli, tetangga ada beli, ada yang memang suka, ada yang memang untuk obat. Asma kebanyakan orang. Siapnya bagus kan? Ya, insya Allah. Oke, kita akhiri di sini barangkali. Saya sudah habis 2 gelas ini. Rasanya gurih. Dan manfaat susu kambing itu jauh lebih banyak daripada susu sapi. Gitu harganya. Harganya juga jauh lebih mahal. Harganya lebih mahal. Hampir 3 kali. Tapi memang susu sapi itu produksinya lebih Lebih kencang, banyak. lebih banyak. Iya, sapi itu kan lebih banyak. Nah, kemungkinan kalau nanti produksi banyak ya akan turun dengan sendirinya harga. Iya kan? Karena kan sekarang masih sangat sedikit. Ya, maksudnya dengan kebutuhan itu demand masih tinggi demand. Suplainya masih sedikit. Oke. Rasulullah ternak kambing. Dan para nabi juga
banyak yang ternak kambing, termasuk Nabi Musa. Nggih. Iya. Yesus juga kon kabarnya lahir di kandang kambing. Tapi tidak ada satupun dalil di Bible yang menyatakan bahwa Yesus lahir di kandang kambing. Justru Yesus lahir di palungan, tapi bukan lahir di palungan. Karena orang Yahudi kalau persiapan kelahiran itu sangat istimewa. Tapi setelah lahir, mungkin setelah lahirnya baru ditaruh di palungan. Jadi tidak ada dalil di Bible bahwa Yesus lahir di palungan, tapi Yesus diletakkan di palungan. Nah itu. Kambing insya Allah berkah. Pak Dedi tadi sudah termotivasi dari banyak hadis tentang memelihara kambing, dan mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat untuk banyak masyarakat. Kalau yang mau beli susu kambing, saya tidak tahu kemana. Alamatnya Ke Bulu Lawang. Bulu Lawang, Ya, Malang. Lawang dan Puro ya, Malang. Oke, baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.